Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Agustin, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sindikasi dan korporasi perbankan syariah. Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aset perbankan syariah. Salah satunya adalah mengembangkan pembiayaan ke sektor korporasi. Pembiayaan ke korporasi yang relatif besar memang akan memberikan peluang keuntungan yang besar. Namun, di sisi lain juga mengandung resiko yang besar, high risk, high return. Maka, salah satu strategi yang bisa dilakukan perbankan syariah agar lebih aman memasuki sektor korporasi tersebut adalah dengan menerapkan pembiayaan sindikasi atau syndication financing. Pembiayaan sindikasi ini dapat dilakukan sesama bank syariah dan juga bersama bank konvensional. Hal ini bisa dilakukan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah dengan pemisahan dan pembatasan aspek tertentu. Bagi bank-bank syariah, pembiayaan sindikasi tidak sekedar berperan meningkatkan aset perbankan syariah, menjaga likuiditas, tapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional. Dengan mengembangkan pembiayaan sindikasi inilah, bank-bank syariah bisa berperan membiayai proyek-proyek infrastruktur dan korporasi berskala besar. Pengertian pembiayaan sindikasi atau syndicate financing. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi atau sahibul mal, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada debitur atau mudorib yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek usaha, pembangunan gedung atau pabrik milik debitur. Upaya yang dilakukan bank untuk meminimalkan resiko pembiayaan sindikasi bermasalah adalah bank menerapkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan. Prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C, analisa 7P, dan studi kelayakan. Prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter. Mengetahui sifat atau watak dari seorang calon nasabah pembiayaan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan yang tercermin dari latar belakang, keadaan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu capacity. Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman, yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Yang ketiga yaitu kapital. Mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Karena biasanya bank tidak bersedia membiayai suatu usaha 100%. Yang keempat yaitu collateral. Adanya jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan keabsahannya harus diteliti. Dan yang kelima yaitu condition. Dalam menilai pembiayaan, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang, sesuai sektor masing-masing. Selanjutnya yaitu prinsip 7P. Yang pertama, personality, yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. Yang kedua, party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga, purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pinjaman, termasuk jenis pinjaman yang diinginkan nasabah. Yang keempat, prospek, adalah menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima yaitu payment, bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pinjaman yang diperoleh. Yang keenam, profitability, atau menganalisa kemampuan nasabah dalam mencari laba. Apakah dengan tambahan pinjaman yang diperoleh dari bank, laba akan meningkat atau tetap sama. Yang ketujuh, protection. Bagaimana menjaga pinjaman yang dikucurkan oleh bank dapat terlindungi. Perlindungan dapat berupa barang, orang, atau jaminan asuransi.
Prinsip penilaian dengan studi kelayakan. Yang pertama yaitu aspek hukum. Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah, seperti izin usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Merupakan aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya, atau berapa besar biaya dibandingkan pendapatan. Selanjutnya yaitu aspek operasi atau teknis. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai tata letak ruang, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang pertama yaitu aspek manajemen. Aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi atau sosial. Aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek AMDAL. Aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Manfaat dari pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi memiliki manfaat ganda, baik itu untuk kreditur maupun debitur. Yang pertama yaitu sindikasi merupakan bagian penting dari upaya pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah. Yang kedua, akselerasi pertumbuhan aset dan laba perbankan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah. Yang keempat yaitu mengurangi resiko kerugian yang mungkin diderita dari pembiayaan sindikasi. Yang kelima, menjaga likuiditas bank syariah. Dan yang keenam, sebagai bentuk kontribusi perbankan syariah pada pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan sindikasi. Yang pertama yaitu lead syndication. Sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Dalam bentuk lead syndication ini, modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan porsi modal masing-masing. Contoh dari lead syndication. Untuk membiayai suatu proyek pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 10 triliun, PT CKS mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah M. Namun, karena kebutuhan dana yang terlalu besar dan semakin meningkat, Bank Syariah M pun melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah R. Bank Syariah menyetirkan dana sebesar 50% dari total dana yang dibutuhkan, sementara Bank Syariah B dan Bank Syariah R masing-masing sebesar 25%. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dan di antara Bank Syariah B dan R, Bank Syariah M bertindak sebagai leader. Yang kedua yaitu club deal. Adalah sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek. Tapi antara bank yang satu dan yang lain tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal mereka. Sebagai contoh, misalkan, untuk mendirikan anak perusahaan di Pulau Sulawesi, PT CKS mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A sebesar 2 triliun. Namun, karena kebutuhan dana yang semakin membesar, Bank Syariah pun melakukan sindikasi dengan Bank Syariah K dan Bank Syariah S dengan ketentuan sebagai berikut. Bank Syariah A membiayai pembangunan gedung, Bank Syariah K membiayai mesin-mesin, dan Bank Syariah S membiayai saluran air. Yang ketiga yaitu subsyndication. Adalah bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain, dan kerjasama bisnis antara keduanya tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Sebagai contohnya, misalkan, untuk membiayai suatu proyek pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 10 triliun, PT CKS mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah M.
Namun, karena kebutuhan dana yang terlalu besar dan semakin meningkat, Bank Syariah M pun melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah R. Bank Syariah M menyetirkan dana sebesar 50% dari total dana yang dibutuhkan, sementara Bank Syariah B dan Bank Syariah R masing-masing sebesar 25%. Untuk memenuhi proporsi modal tersebut, Bank Syariah M melakukan subsindikasi dengan Bank Syariah D. Sindikasi yang terjadi antara Bank Syariah M dan D tidak ada hubungannya dengan sindikasi yang terjadi Bank Syariah M, B, dan R. Sebagai kesimpulan, perlu digarisbawahi bahwa pembiayaan sindikasi syariah mengandung banyak manfaat, utamanya menjadi salah satu strategi perbankan syariah untuk mendongkrak aset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan pembiayaan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Hasil dari pembiayaan sindikasi ke korporasi akan dinikmati terutama oleh masyarakat pemilik dana dalam bentuk bagi hasil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.